Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Kim Cerit. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah yang sangat menarik. Pastikan Anda menonton video ini sampai selesai karena ada pesan moral yang dapat kita ambil di akhir cerita. Namun, sebelum video ini dilanjut saya mohon luangkan waktunya sejenak untuk like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, dan kaya raya. Baiklah kita mulai ceritanya. Hari itu terlihat cerah dan penuh semangat di desa kecil Buntaran. Suara tawa anak-anak yang bermain di luar rumah, dan aroma masakan ibu-ibu yang sedang memasak untuk menyambut para jamaah umroh mengisi suasana. Di tengah keramaian tersebut, seorang imam bernama Abdul tengah sibuk mempersiapkan keberangkatan rombongan jamaah umroh yang terdiri dari 15 orang. Mereka telah merencanakan perjalanan ini sejak setahun lalu, mengumpulkan dana dengan cara berdagang dan mengikuti kegiatan amal di desa. Abdul, pria berusia 40 tahun dengan wajah penuh kebijaksanaan dan senyum yang hangat, berdiri di depan jamaah. "Saudara-saudaraku," katanya sambil mengangkat tangan, "ini adalah perjalanan suci kita ke Tanah Suci. Mari kita mantapkan niat. Semoga setiap langkah kita diberkahi Allah." Semua jamaah mengangguk, wajah mereka bercahaya penuh harapan. Setiap jamaah membawa serta doa dan impian mereka masing-masing. Siti, seorang ibu rumah tangga, ingin berdoa untuk kesehatan keluarganya. Sementara itu, Rudi, seorang pemuda yang baru saja menyelesaikan studinya, berharap bisa mendapatkan petunjuk hidup yang lebih baik. Dalam suasana penuh rasa syukur ini, Abdul mengingatkan mereka untuk senantiasa berdoa dan berserah kepada Allah, apapun yang terjadi selama perjalanan. Setelah semua persiapan selesai, rombongan berangkat menuju bandara. Dalam perjalanan menuju bandara, Abdul mengajak semua jamaah untuk membaca Al-Quran dan berdoa bersama. Suara merdu bacaan Al-Quran menggema di dalam bus, menciptakan ketenangan di hati masing-masing jamaah. Semua orang merasa terhubung dalam perjalanan spiritual ini, seolah-olah mereka adalah satu kesatuan yang bersatu dalam tujuan yang sama. Sesampainya di bandara, suasana sangat ramai. Mereka bergegas melalui prosedur check-in dengan perasaan antusias. Abdul memimpin doa sebelum memasuki pesawat. "Ya Allah, kami titipkan perjalanan kami ini kepada MU. Meluruskan niat dan mendekatkan diri kepada MU adalah tujuan kami. Amin." Para jamaah mengaminkan doa tersebut dengan semangat. Pesawat akhirnya lepas landas, dan pemandangan indah di luar jendela membuat hati mereka bergetar. Lautan yang berkilauan di bawah sinar matahari, awan putih yang menari, dan langit biru seolah menyambut mereka. Dalam penerbangan itu, mereka berbagi cerita, tawa, dan saling menguatkan, yang semakin mempererat tali persaudaraan di antara mereka. Namun, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat pesawat melintasi awan gelap, suara mendebarkan tiba-tiba mengguncang kabin. Lampu peringatan menyala, dan terdengar suara pilot memberitahu keadaan yang tidak biasa. Jantung setiap jamaah berdegup kencang, wajah mereka menampakkan kekhawatiran. Dalam saat-saat genting ini, Abdul berusaha menenangkan semua orang. "Kita harus tetap berdoa, saudara-saudara. Percayalah pada Allah, Dia selalu bersama kita." Satu persatu, doa-doa dipanjatkan dengan penuh pengharapan, meminta keselamatan. Namun, dalam ketegangan itu, pesawat tidak bisa terhindar dari masalah besar. Akhirnya, setelah beberapa waktu, pesawat mulai bertiup ke arah yang tak terduga, dan semua penumpang merasakan goncangan hebat. Dalam sekejap, mereka terhempas ke dalam kegelapan, seolah merasakan awan-awan tak berujung tanpa arah. Begitu pesawat mendarat dengan keras, suara teriakan dan panik memenuhi kabin. Ketika keadaan mulai tenang, mereka semua menemukan diri mereka terdampar di pulau yang tidak dikenal. Kejadian ini menjadi titik awal perjalanan mereka yang tak terduga, yang dibawa ke jalur misteri dan petualangan yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka merasa terputus dari dunia mereka, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan untuk menemukan jalan kembali ke Tanah Suci. Pesawat yang mereka tumpangi mendadak mendarat dalam keadaan darurat di sebuah pulau yang tidak dikenal. Begitu pintu pesawat dibuka, hawa segar dan aroma laut yang menyegarkan menyapa mereka. Namun, suasana yang indah itu terguncang oleh rasa cemas dan bingung. Jamaah umroh menatap satu sama lain dengan tatapan penuh pertanyaan. "Di mana kita?" tanya Rudi, seorang pemuda yang sebelumnya sangat bersemangat.
Terdapat kecemasan di wajahnya. Ia tak pernah membayangkan perjalanannya akan berakhir seperti ini. Abdul, selaku imam dan pemimpin rombongan, berusaha menenangkan semua orang. Kita harus bersikap tenang. Mari kita berkumpul dan berdoa kepada Allah agar memberikan petunjuk kepada kita, ucapnya sambil mengajak jamaah berkumpul dalam lingkaran. Dengan membacakan beberapa ayat Al-Quran yang penuh makna tentang kesabaran dan penyerahan diri kepada Allah, Abdul berharap dapat meredakan ketegangan di hati jamaah. Selesai berdoa, mereka mulai menjelajahi pulau. Suasana pulau itu indah, penuh dengan pepohonan hijau dan suara ombak yang menenangkan. Namun, di balik keindahan alamnya, terdapat aura misterius yang menyelimuti tempat itu. Di kejauhan, mereka melihat struktur bangunan megah berwarna hijau dan emas yang tampak seperti istana. Itu sepertinya istana, ujar Siti dengan penuh rasa ingin tahu. Mari kita mendekat. Dengan penuh rasa penasaran, rombongan itu berjalan menuju istana. Di sepanjang jalan, mereka melihat berbagai keajaiban alam, bunga-bunga berwarna-warni yang tidak mereka kenali, burung-burung dengan bulu berkilauan, dan gemericik air dari sungai kecil yang mengalir. Keindahan itu seolah-olah mengundang, tetapi rasa takut dan was-was tetap menyelimuti pikiran mereka. Sesampainya di depan istana, mereka disambut oleh makhluk halus yang tampak anggun dan cantik, Nyi Roro Kidul. Dengan gaun yang terbuat dari sutra berkilau dan aura yang memikat, dia menciptakan suasana mistis di sekelilingnya. Masyarakat sering mendengar legenda tentang Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan, tetapi tak ada yang benar-benar percaya bahwa dia ada. Sekarang, berdiri di hadapan mereka, dia adalah sosok nyata. Selamat datang, para tamu dari dunia manusia, ucap Nyi Roro Kidul dengan suara lembut dan merdu. Kalian terdampar di tempatku, dan sudah menjadi takdir kalian untuk berada di sini. Abdul maju selangkah dan dengan penuh hormat, ia berkata, kami tidak bermaksud mengganggu. Kami berdoa agar dapat kembali ke jalan kami. Kami sedang dalam perjalanan menuju Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umroh. Nyi Roro Kidul memperlihatkan tatapan penuh perhatian, seakan sedang menganalisis kedalaman hati semua orang. Tanah Suci adalah tempat yang sangat penting. Namun, sebelum kalian melanjutkan perjalanan, ada yang harus kalian pelajari di tempatku ini. Para jamaah umroh menyimak dengan serius. Di saat itu, mereka menyadari bahwa pengalaman ini tidak hanya sekadar tentang perjalanan fisik menuju Tanah Suci, tetapi juga tentang perjalanan spiritual dan pelajaran hidup yang harus mereka temukan di pulau itu. Nyi Roro Kidul menawarkan mereka kesempatan untuk belajar lebih dalam tentang arti hidup, keimanan, dan ujian yang akan memperkuat jiwa mereka. Setiap dari kalian akan menghadapi ujian yang berbeda-beda. Dari sana, kalian akan melihat nilai-nilai yang selama ini kalian anut, ujarnya seraya melirik ke arah masing-masing jamaah. Hanya dengan melewati ujian ini, barulah kalian dapat kembali ke jalan yang benar menuju Tanah Suci. Kekhawatiran bercampur rasa penasaran menggema di hati jamaah. Mereka saling bertukar pandang, banyak dari mereka yang merasa cemas. Namun, Abdul mengingatkan mereka bahwa kadang-kadang, jalan menuju kebaikan harus melalui ujian dan tantangan. Dengan semangat baru, mereka bertekad untuk mengikuti apa yang ditawarkan oleh Nyi Roro Kidul, berharap setiap langkah yang mereka ambil akan mendekatkan mereka pada pemahaman yang lebih dalam tentang iman dan kehidupan. Setelah mendengarkan arahan dan pesan dari Nyi Roro Kidul, rombongan itu pun bersiap untuk memulai petualangan dan ujian yang telah ditentukan. Mereka tidak menyangka bahwa perjalanan menuju Tanah Suci ini akan membawa mereka ke pengalaman mistis dan mendalam yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dalam hati mereka, harapan untuk kembali ke Tanah Suci tetap menyala, tetapi kini disertai dengan rasa ingin tahu dan semangat untuk belajar lebih banyak tentang diri mereka sendiri dan rahasia kehidupan yang lebih dalam. Setelah mendengarkan kata-kata bijak yang disampaikan oleh Nyi Roro Kidul, para jamaah umroh merasa tercengang. Mereka berhadapan dengan sosok yang selama ini hanya mereka dengar dalam cerita rakyat, kini nyata di hadapan mereka. Nyi Roro Kidul, penguasa Lautan Selatan, sosok yang sering diungkap dalam legenda dan mitos, berdiri dengan kebesaran dan keanggunan yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Siapkan dirimu, karena ujian kalian akan dimulai, kata Nyi Roro Kidul dengan suara yang lembut, namun penuh ketegasan. Setiap ujian yang akan kalian hadapi akan menguras kekuatan batin dan iman kalian. Tapi ingatlah, dari setiap ujian selalu ada pelajaran yang berharga. Dengan pernyataan itu, Nyi Roro Kidul melambai,
dan seketika suasana di sekeliling mereka berubah. Kebun yang indah di depan istana mulai bergoyang, dan dari balik pepohonan, muncul 3 jalan setapak yang memisahkan satu sama lain. Jalan-jalan itu terbuat dari batu-batu berkilauan, masing-masing terlihat menuju arah yang berbeda. Setiap jalan ini melambangkan ujian yang harus kalian hadapi. Pilihlah satu jalan, dan perjalanan kalian akan dimulai. Ingat, apapun yang terjadi, jangan kehilangan iman dan kepercayaan kepada Allah, sambung Nyi Roro Kidul seraya tersenyum. Abdul, sebagai pemimpin rombongan, meminta agar mereka berkumpul sejenak untuk berdiskusi. Saudara-saudaraku, ini adalah momen penting. Kita harus memilih jalan ini dengan hati-hati. Mari kita mengingat bahwa setiap ujian adalah untuk menguatkan kita, ujarnya dengan semangat. Dengan berdoa bersama, mereka memohon perlindungan dan petunjuk dari Allah agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Akhirnya, mereka memilih jalan tengah, yang paling berkilau dan tampak penuh keindahan. Dengan hati yang berdebar, rombongan mulai melangkah. Dalam hati mereka, ada kekhawatiran, tetapi juga rasa harapan untuk mendapatkan hikmah dari perjalanan ini. Setelah berjalan cukup lama, mereka sampai di sebuah tempat yang tampak seperti taman yang dipenuhi bunga-bunga berwarna cerah. Namun, ada sesuatu yang aneh. Taman itu terlihat indah, tetapi tidak ada suara. Kesunyian meliputi tempat tersebut. Abdul berkata, "Kita harus waspada. Jangan-jangan ini adalah bagian dari ujian kita." Tak lama setelah itu, sekelompok burung besar muncul dari angkasa, melintas di atas kepala mereka. Menariknya, burung-burung itu menghampiri mereka dan mulai bernyanyi dengan merdu. Dalam sekejap, keheningan berubah menjadi melodi yang menenangkan. Namun, seekor burung mendekati Siti dan berteriak, "Hanya ada satu cara untuk keluar dari ujian ini. Temukan kebenaran di dalam dirimu." Siti teringat akan kesedihannya dan harapannya untuk keluarganya saat itu. Dia mengingat betapa pentingnya cinta dan kasih sayang dalam keluarganya. "Kita harus saling mencintai dan menjaga satu sama lain," ujarnya dengan semangat. "Itulah kebenaran yang harus kita temukan." Ketika dia mengucapkan kalimat itu, bunga-bunga di sekeliling mereka mulai bergoyang, seakan merespon kata-katanya. Ujian pertama pun mulai menunjukkan hasilnya, dan taman yang semula sunyi itu bergemuruh dengan kehidupan. Masing-masing dari mereka mulai memahami bahwa kebenaran menyiratkan nilai-nilai cinta, persatuan, dan kepedulian satu sama lain. Saat mereka melanjutkan perjalanan, rombongan itu tiba di sebuah jembatan yang terlihat kokoh, tetapi di bawahnya mengalir sungai yang sangat deras dan kelam. Di tengah jembatan, mereka bertemu dengan sosok yang tampak bingung. Pria itu membawa beban berat di punggungnya. Wajahnya dipenuhi dengan rasa putus asa. Dia meminta bantuan dari jamaah untuk menyeberang jembatan. Rudy, yang melihat keadaan itu, segera menawarkan diri untuk membantu. "Saudara, biarkan saya membantu memikul bebanmu," katanya sekaligus mengulurkan tangannya. "Kita semua punya tanggung jawab untuk saling membantu." Dengan berbagi beban, Rudy dan pria itu berhasil menyeberangi jembatan. Setelah sampai di sisi lain, pria itu tersenyum dan mengucapkan terima kasih. "Kalian telah menunjukkan arti persahabatan yang sejati. Kebaikan kalian telah menyelamatkan hidupku." Begitu kembali ke rombongan, mereka menyadari pentingnya kepedulian antar sesama. Ujian kedua itu mengajarkan mereka bahwa meskipun hidup ini penuh rintangan dan kesedihan, dengan saling membantu, mereka dapat meringankan beban satu sama lain. Setelah berpelukan dan berbagi kebahagiaan, mereka melanjutkan perjalanan menuju ujian selanjutnya. Di tengah perjalanan, rasa syukur dan harapan mulai menguat di dalam diri mereka. Semangat untuk terus belajar dan bertumbuh mengalir dalam tiap langkah mereka. Para jamaah umroh sekarang tidak hanya berusaha untuk kembali ke tanah suci, tetapi juga menemukan kekuatan dan makna sejati dari kehidupan mereka di pulau yang penuh misteri ini. Setelah melewati ujian pertama dan kedua, para jamaah umroh merasa semakin siap menghadapi tantangan berikutnya. Dalam pikiran mereka, terbenam keyakinan bahwa setiap ujian membawa pelajaran berharga. Nyi Roro Kidul muncul kembali di hadapan mereka. Wajahnya bersinar dengan keanggunan dan kebijaksanaan. "Baiklah," katanya lembut, "sekarang saatnya kalian memasuki ujian ketiga. Ini adalah ujian yang paling sulit. Persiapkan diri kalian." Bersamaan dengan kalimat tersebut, suasana di sekeliling mereka berubah drastis.
Tempat yang sebelumnya dipenuhi keindahan alam kini menjadi gelap. Di depan mereka muncul sebuah pintu raksasa yang terbuat dari kayu tua, berukir indah tetapi tampak mengerikan. Di balik pintu ini, kalian akan menemukan tantangan yang akan menguji keberanian dan keimanan kalian. Lanjut Nyi Roro Kidul. Akan ada pilihan yang harus kalian buat, dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Abdul mengedarkan pandangan pada para jamaah. Dia bisa melihat keraguan di wajah mereka, tetapi juga rasa ingin tahu yang menggelegah. Saudara-saudaraku, katanya, kita harus menghadapi ujian ini dengan penuh keyakinan. Kita telah belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa dalam kerjasama dan iman, kita bisa melewati setiap rintangan. Mereka melangkah maju dan membuka pintu tersebut. Begitu memasuki ruangan, mereka disambut oleh dua jalur. Satu jalur terbuat dari cahaya yang menyilaukan, sedangkan jalur lainnya tampak gelap dan samar. Di atas kedua jalur, terpasang papan bertuliskan, jalur ini membawa kepada ketenangan, jalur itu membawa kepada godaan. Siti menatap jalur bercahaya dan mengeluarkan suara. Kita harus memilih jalur yang terang, itu pasti membawa kita pulang. Namun, Rudi mengingatkan, tetapi apa yang terlihat indah belum tentu benar. Mungkin jalur gelap itu akan mengajarkan kita sesuatu yang penting. Setelah berdiskusi, akhirnya mereka sepakat untuk mencoba jalur mencolok itu. Saat melangkah, mereka merasa seolah berada di dalam sebuah ilusi yang menyenangkan. Tetapi, perlahan-lahan, suasana berubah. Warna cerah yang menyilaukan mendadak mulai memudar, dan suara-suara menenangkan yang mengikutinya semakin hilang. Mereka mulai melihat bayangan-bayangan yang menyeramkan di sekitar mereka, sosok-sosok yang mengekspresikan ketidakpuasan dan kesedihan. Ini bukan tempat yang aman, kata Abdul, berusaha menenangkan semua orang. Kita harus kembali. Namun, berbalik arah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jalan pulang tampak benar-benar hilang. Ketika panik mulai menjalar di antara mereka, tiba-tiba Nyi Roro Kidul muncul. Ingatlah, tidak ada jalan yang benar-benar hilang. Kalian harus menemukan kunci untuk keluar dari tempat ini. Dengan itu, dia menghilang, meninggalkan mereka dalam kebingungan. Dalam kegelapan yang menyelubungi, jamaah mulai teringat ajaran yang dipelajari sebelumnya. Setiap orang mulai berbagi cerita tentang kesulitan yang pernah mereka alami dalam hidup. Siti menceritakan tentang kehilangan anaknya yang pernah sakit, sedangkan Rudi berbicara tentang kegagalannya dalam ujian akhir di universitas. Mereka semua saling mendukung satu sama lain, memberikan kata-kata semangat dan kasih sayang. Dalam keheningan yang penuh kesadaran itu, Siti berdiri dan berujar, kita harus mempercayai kebaikan dan berbagi beban satu sama lain. Kita tidak sendirian. Dia mulai mengajak orang lain untuk bergandeng tangan, membentuk lingkaran. Dengan hati yang bersatu, mereka berdoa dan berserah kepada Allah. Secara tiba-tiba, kegelapan tersebut mulai sirna, dan jalur cahaya kembali berkilau. Di sudut ruangan, mereka menemukan sebuah kunci besar yang bersinar. Kita melakukannya, teriak Rudi dengan penuh semangat. Kita saling mendukung hingga bisa menemukan kunci untuk keluar. Dengan kunci itu, mereka membuka pintu lain yang muncul di depan mereka. Begitu bayi pintu terbuka, mereka disambut oleh cahaya terang yang membutakan mata, dan perlahan-lahan, gelapnya ruang itu pun sirna. Mereka melangkah keluar dan menemukan diri mereka di padang yang luas, dengan langit biru yang cerah. Nyi Roro Kidul menyambut mereka dengan senyuman, mengisyaratkan bahwa mereka telah berhasil melewati ujian ketiga. Kalian telah menunjukkan keberanian dan persatuan yang luar biasa. Ujian ini mengajarkan kalian tentang arti saling mendukung dan ketulusan dalam menghadapi kesulitan. Para jamaah merasakan rasa syukur yang mendalam. Di tengah perjalanan yang penuh rintangan ini, mereka tak hanya belajar tentang diri mereka sendiri, tetapi juga tentang kekuatan persatuan dan kasih sayang di antara manusia. Setiap ujian yang mereka hadapi menjadikan iman mereka semakin kuat, siap untuk melangkah kepada pengalaman berikutnya dalam perjalanan suci menuju tanah suci. Dengan semangat yang baru, mereka melanjutkan perjalanan, menantikan pelajaran dan ujian selanjutnya yang menunggu di depan. Kini, dalam hati mereka tersimpan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, mereka akan mampu menghadapi setiap tantangan dengan iman dan kasih sayang. Setelah melewati serangkaian ujian yang menggugah iman dan persatuan, para jamaah umroh merasa semakin matang dalam menjalani pengalaman spiritual mereka.
Langit di atas pulau itu mulai bersinar cerah, seakan mendukung langkah mereka menuju pemahaman yang lebih dalam. Nyi Roro Kidul kembali menampakkan diri, kali ini dengan pancaran cahaya yang lebih hangat. Selamat, para tamu. Kalian telah melewati ujian yang tidak hanya menguji keberanian, tetapi juga hati kalian, katanya dengan suara lembut. Kini, saatnya untuk memahami hikmah di balik setiap ujian yang kalian hadapi. Pelajaran yang kalian ambil di sini akan menjadi bekal penting dalam perjalanan hidup kalian selanjutnya. Jamaah umroh berkumpul di sekeliling Nyi Roro Kidul, menantikan setiap kata yang akan keluar dari mulut sang penguasa laut. Abdul, sebagai pemimpin rombongan, merasa beruntung mendapatkan kesempatan ini. Yang mulia, kami merasa sulit untuk menggambarkan semua yang telah kami alami. Ada banyak yang perlu kami pelajari. Nyi Roro Kidul tersenyum, seakan memahami kerinduan mereka untuk belajar lebih dalam. Setiap ujian yang kalian hadapi memiliki makna tersendiri. Ujian pertama mengajarkan arti cinta dan kepedulian. Ketika Siti menyadari pentingnya mendukung keluarganya dengan cinta, dia membuka jendela harapan dalam hati keluarganya. Siti mengangguk dan berkata, "Saya menyadari bahwa ketika kita mencintai dengan tulus, kebaikan akan mengalir ke sekeliling kita. Keluarga adalah fondasi terpenting dalam hidup kita." Benar sekali, Nyi Roro Kidul melanjutkan. Ujian kedua menekankan pada saling membantu. Rudi, ketika kamu membantu orang lain, kamu tidak hanya mengangkat beban mereka, tetapi juga memberikan kekuatan baru pada dirimu sendiri. Ketika satu tangan mengulurkan bantuan, tangan yang lain datang menyambut. Rudi tersenyum, mengingat bagaimana mereka saling bergandeng tangan untuk mengatasi tantangan. Kemudian, Nyi Roro Kidul mengedarkan pandangan pada jamaah lainnya. Dan ujian ketiga menuntut kalian untuk menemukan kepercayaan dalam diri sendiri, menumbuhkan keyakinan bahwa setiap kesulitan bisa dihadapi jika kalian bersatu. Ketika kalian saling mendukung, ketulusan itu akan membawa kalian keluar dari kegelapan. Mendengar ini, Abdul merasa seolah beban di pundaknya terangkat. Kami sangat bersyukur atas pelajaran ini, Yang Mulia. Kami datang ke sini untuk beribadah, tetapi kami menerima lebih dari yang kami harapkan. Kami datang untuk mencari ridha Allah, dan di sini, kami menemukan makna sejati dari setiap ajarannya. Nyi Roro Kidul mengangguk penuh pengertian. Hikmah itu bukan hanya untuk dipahami, tetapi untuk dirasakan dalam tindak tanduk sehari-hari. Kalian akan menghadapi banyak tantangan di kehidupan mendatang. Teruslah ingat apa yang telah kalian pelajari, dan terapkan dalam kehidupan kalian. Salah satu anggota jamaah, Fatima, merasa tergerak untuk berbicara. Nyi Roro, bagaimana jika kami kembali ke dunia dan menghadapi kekecewaan atau kesulitan? Bagaimana cara kami mempertahankan semua pelajaran ini? Dengan lembut, Nyi Roro Kidul menjawab, "Ingatlah, perubahan tidak selalu datang dalam sekejap. Tanggung jawab kalian adalah menciptakan sinar yang akan menerangi jalan orang lain. Tunjukkan pada dunia bahwa dengan cinta satu sama lain, dan dengan iman kepada Allah, kalian dapat mengatasi semua kesulitan. Ketika kalian bersatu, kalian menjadi lebih kuat." Saat itu, rasa damai melingkupi hati para jamaah. Mereka menyadari betapa pentingnya untuk terus memperkuat hubungan antar sesama, serta membangun keteguhan iman. "Kami akan membawa semua hikmah ini pulang dan membagikannya kepada masyarakat kami," ujarnya dengan kompak. Sebagai penutup, Nyi Roro Kidul menunjuk ke arah lautan yang membentang luas di depan mereka. "Ketika kalian berpulang ke dunia kalian, ingatlah bahwa lautan ini adalah simbol dari banyaknya peluang dan tantangan. Jangan takut menghadapi badai. Ketahuilah bahwa di balik setiap badai, selalu ada pelangi." Dengan senyuman yang menawan, Nyi Roro Kidul melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, suasana di sekitar mereka mulai bergetar. Para jamaah merasa seolah-olah terangkat dari pulau dan kembali ke pesawat yang meninggalkan jejak di langit cerah. Mereka menyadari bahwa perjalanan ini tidak hanya tentang fisik menuju tanah suci, tetapi juga perjalanan spiritual yang mendalam. Dengan hati penuh rasa syukur, mereka bertekad untuk membawa semua pelajaran tersebut ke dalam hidup mereka. Mereka tahu, begitu kembali, mereka akan menjadi duta-duta kebaikan dan inspirasi bagi orang-orang di sekitar mereka. Tanpa disadari, perjalanan ini telah merubah mereka, menyatukan iman dan kasih dalam satu tujuan yang lebih besar. Setelah momen itu, awal perjalanan baru pun dimulai,
dan harapan mereka untuk kembali ke tanah yang suci semakin menguat, kini diiringi dengan pelajaran yang telah mengubah hidup mereka selamanya. Dengan semangat baru yang membara dalam hati mereka, para jamaah umroh disambut dengan pandangan langit yang cerah dan laut yang tenang. Saat mereka merasa tubuh mereka melayang, sebuah cahaya terang memancar, membawa mereka jauh dari pulau misterius yang telah memberikan banyak pelajaran. Ketika cahaya itu memudar, mereka tiba-tiba sudah berada kembali di dalam kabin pesawat yang sama. Suara gemuruh mesin pesawat dan aroma familiar menyempurnakan kepulangan mereka. Abdul mengedarkan pandangan ke sekelilingnya. Jemari tangan dan wajah setiap orang tampak bersinar dengan kebahagiaan dan rasa syukur. Alhamdulillah, kita kembali, ujarnya dengan nada penuh syukur. Setiap jamaah mengucapkan syukur di dalam hati, merasakan kembali kehangatan atmosfer perjalanan yang sebenarnya. Pesawat kembali melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Namun, kini yang mereka bawa bukan hanya harapan untuk menjalankan ibadah, tetapi juga hikmah dan pelajaran mendalam yang telah mereka kumpulkan di pulau misterius tersebut. Mereka saling mengingat pengalaman masing-masing, berbagi cerita dan refleksi tentang pelajaran berharga yang telah mereka terima dari Nyi Roro Kidul. Saudara-saudaraku, perjalanan ini lebih daripada sekadar menuju Ka'bah, kata Siti, matanya berbinar. Kita telah berjanji untuk membawa keikhlasan dan semangat saling membantu dalam hidup kita. Itu lebih berarti daripada hanya sekadar ritual. Fatima, yang sebelumnya memiliki keraguan, kini menunjukkan keyakinan yang baru. Kita harap dapat berbagi dengan orang lain apa yang telah kita pelajari. Banyak orang di luar sana yang mungkin memerlukan dukungan dan pelajaran ini. Sesampainya di Tanah Suci, suasana spiritual semakin mencengkeram. Jalan menuju Masjidil Haram dipenuhi dengan umat muslim dari berbagai penjuru dunia. Setiap orang tampak penuh pengharapan dan kerinduan. Begitu mereka memasuki masjid, hati mereka dipenuhi dengan rasa syukur yang mendalam. Abdul memimpin doa, memanjatkan syukur atas kembali ke tempat suci dan mengingatkan semua orang agar tidak melupakan pelajaran yang telah didapat. Sebelum kita melaksanakan tawaf, mari kita persiapkan diri dengan niat yang tulus, katanya. Setiap anggota jamaah mengangguk dengan sepenuh hati, bertekad untuk menghadirkan kesadaran dalam setiap gerakan. Mereka melakukan tawaf dengan penuh kesadaran, merasakan energi spiritual yang mengalir di antara mereka. Setiap putaran mereka rasakan dan setiap doa yang diucapkan seolah mengikat mereka dengan cahaya cinta dan iman kepada Allah. Di tengah kerumunan jemaah, mereka merasakan satu kesatuan yang kuat, seolah terhubung dengan seluruh hati yang berdoa dan memohon. Setelah melaksanakan ibadah umrah, mereka berkumpul dalam lingkaran, mengenang segala perjalanan dan kebersamaan mereka. Abdul tidak bisa menyembunyikan kebanggaannya. Inilah saat yang kita tunggu. Mari kita ingat, bukan hanya perjalanan fisik kita yang kita rayakan, tetapi juga transformasi spiritual yang telah kita alami. Disinilah mereka berkomitmen untuk menyalurkan nilai-nilai yang telah mereka pelajari. Mereka merencanakan untuk kembali ke desa mereka dan berbagi pengalaman, mengadakan pertemuan komunitas untuk menyampaikan kisah-kisah inspiratif tentang pentingnya cinta, persatuan, dan ketulusan dalam setiap tindakan. Setelah selesai menunaikan ibadah umrah, pulang ke desa menjadi tujuan berikutnya. Ketika menapaki jalan pulang, setiap langkah mereka dipenuhi dengan kecintaan baru kepada Allah dan rasa syukur atas setiap pelajaran yang telah diperoleh. Berita tentang pengalaman mereka di Pulau Misterius dan ajaran Nyi Roro Kidul pun mulai tersebar di antara keluarga dan teman-teman. Keberanian Siti dalam bercerita dan Rudi dalam menolong orang lain menjadikan mereka panutan di desa. Dalam setiap acara komunitas, mereka berbagi pengalaman spiritual ini, berbicara tentang kekuatan saling membantu, cinta, dan keyakinan yang di dalamnya ada harapan. Keterhubungan dan kehangatan menyelimuti desa kecil itu, menciptakan suasana yang lebih harmonis dan saling menghargai. Seiring berjalannya waktu, para jamaah umroh itu merasakan bahwa perjalanan mereka tidak berhenti di Tanah Suci atau Pulau Misterius. Transformasi tidak sekadar emosional, tetapi juga tindakan nyata dalam keseharian mereka. Mereka terus berusaha menjalankan nilai-nilai yang telah mereka pelajari, menjadi inspirasi bagi orang lain dan memberikan setetes kebaikan dalam hati setiap orang yang mereka jumpai. Dengan rasa syukur mendalam, mereka menyadari bahwa perjalanan ini lebih dari sekedar fisik. Ini adalah pencarian spiritual yang akan terus mereka jalani sepanjang hidup. Setiap momen, setiap pertemuan dengan sesama,
adalah bagian dari jalan panjang menuju kebersamaan dan cinta di bawah naungan Allah yang Maha Pemurah. Mereka berharap untuk kembali ke Tanah Suci, tak hanya sebagai jamaah umroh, tetapi sebagai duta cinta dan perdamaian bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.